Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Sebab Engkau yang berkenan menopang, menolong, melawat, memberkati kami. Kalau kami ada sungguh semua karena kemurahan Tuhan, maka terpujilah kebesaran dan kemuliaan-Mu. Kami hendak mendengarkan renungan firman, Roh Kudus urapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 64 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hukum Allah kepada orang fasik untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ya Allah, dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Satu permohonan yang disampaikan oleh Daud saat dimana Daud berada dalam kesulitan. Semua orang berharap ketika ada di dalam keadaan yang sulit, Tuhan itu turut campur tangan. Tuhan itu turut menyelesaikan. Tuhan itu turut ambil peranan di dalam hidup kita. Sebagian besar dalam catatan-catatan Alkitab mengkonfirmasi keadaan demikian. Ayub dalam situasi sulit, dia bermohon kepada Allah agar Allah secara cepat menyelesaikan kesulitan hidupnya. Abraham pun sama. Adam pun mengalami hal yang sama. Dan semua raja-raja yang tercatat di dalam Alkitab pun mengalami kenyataan yang sama. Artinya dari sebagian besar orang ketika berhadapan dengan kesulitan, selalu meminta kepada Allah sebagai sang pemilik kekuatan dan kuasa untuk mengintervensi hidup kita. Kita berharap kesulitan itu cepat berlalu. Padahal dengan kesulitan itu kita bisa bertumbuh dengan baik. Kesulitan itu kita anggap sebagai sebuah masalah. Karena kenyataannya memang demikian. Menyibukkan hidup kita. Tetapi ketika kita bisa menilai jauh ke depan tentang apa yang harus kita buat terhadap kesulitan itu, maka seharusnya ada kekuatan yang ekstra bagi kita. Kenapa? Karena di balik semua peristiwa hidup itu, Tuhan sedang menyatakan rencana dan kuasanya. Kembali kepada Mazmur 64 itu, dia memulai dengan pernyataan, Ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengaduh, jagalah nyawaku terhadap yang dahsyat. Sepertinya Daud berada dalam situasi yang sangat pelik. Hidupnya seperti di ujung tanduk. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia pasti akan terhapus dari tengah-tengah lingkungannya. Sebab dia menyadari kondisi itu begitu sulit, maka dia bermohon kepada Allah agar Tuhan itu mendengar suaranya. Di dalam kitab Kejadian, Alkitab menyatakan ketika umat Israel berada dalam tekanan yang berat, sesungguhnya Allah itu mengetahui terlebih dahulu sebelum mereka bermohon kepada Allah. Kepada Daud pun sebenarnya Allah juga menerapkan prinsip yang sama, bahwa Allah tidak pernah jauh. Seperti pernyataan pemazmur, Allah Israel itu tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah tertidur, tetapi selalu menyendengkan telinganya. Pada saat kita mengaduh, pada saat kita berhadapan dengan musuh, di mana nyawa menjadi taruhannya. Sembunyikanlah aku terhadap
persepakatan orang jahat, terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan. Saya mau katakan demikian, perlindungan kita hanya ada di dalam Kristus, dan kekuatan kita hanya ada di dalam Kristus. Tempat persembunyian kita adalah Allah penjaga Israel itu. Jangan pernah lepaskan pengharapan kita kepada Kristus di tengah-tengah situasi yang sulit. Tetap berharap dan bersandarlah karena Tuhan menolong kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam.